Dalam salat tadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan imam kita di surah Ibrahim, surah ke-14 itu ayat 35 sampai dengan ayat 44 tadi dibacakan. Pesan utama di ayat ini terangkum dalam beberapa hal berikut. Pertama, ada isyarat dalam Al-Quran sebagai sunnah yang berlaku sejak masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan berlaku sejak masa Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, bahwa pertama, Al-Quran mengisyaratkan jika Anda dapati dalam satu lingkungan kehidupan, tempat atau lingkungan bernegara dirasakan ada situasi yang kurang nyaman, tidak menenteramkan pada jiwa, maka sunnahnya bukan mengeluh, tapi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa supaya Allah berkenan menghadirkan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sunnahnya. Dan jangan menciptakan suasana-suasana yang kontraproduktif, yang menghadirkan kegelisahan baru. Ya, perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masuk ke sebuah negeri yang bahkan fasilitasnya pun tidak ada, ya, bahkan tumbuhan pun tidak tumbuh gitu, ya. Kalau dilukiskan di ayat 37-nya itu, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, saya tinggalkan keturunan saya ini di satu tempat yang tumbuhan pun nggak tumbuh, ya, kering kerontang. Masya Allah, ya. Nah, tapi yang menarik ketika masuk ke situ di ayat 35-nya, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina, ya, ketika masuk bukan mengeluh, ya Allah kenapa nih tempat begini gitu kan, tumbuhan aja nggak ada, kering kerontang, lalu engkau perintahkan keturunanku untuk tinggal di sini. Yang menarik yang beliau lakukan adalah pertama kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suasana itu menjadi ladang ibadah untuk beliau, setidaknya bisa memohon ketenteraman kepada Allah. Lihat kalimat ini sunnahnya, rabbi ja'al hadzal balada amina. Ini bagian pertama, ya. Yang kedua, jika kemudian di tempat itu ada keburukan-keburukan nampak setelah kita bermohon, sunnah kedua bermohon kepada Allah agar kita dan keturunan kita tidak terlibat dalam keburukan itu. Ini poin yang kedua. Jadi begitu Anda melihat situasi yang tidak nyaman di lingkungan tempat tinggal, atau baru datang ke satu negeri untuk beraktivitas, kan? Situasi kurang kondusif, satu, minta keamanan dan ketentraman pada Allah. Yang kedua, jangan terlibat pada keburukan yang terjadi, apalagi jika keburukan itu menjauhkan Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajubni wa man ma'iya an na'budal asnam, ya Allah mohon jauhkan aku dan keturunanku untuk berbuat buruk, terlebih ketika itu menjauhkan diri kami darimu ya Allah. Ya, jelas ya, itu an na'budal asnam itu kesyirikan. Hati-hati kalau sudah ada muncul nuansa-nuansa di sekitaran mengarah pada kesyirikan, ya. Dulu Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu tanggal 31 Januari 1926, ya, pernah memberikan fatwa untuk mengingatkan agar masyarakat sekitaran Jawa tidak terlibat dalam nuansa-nuansa yang bisa menghadirkan kesyirikan. Ya, ini mempraktekkan toleransi ini. Ini sekarang lagi musim-musim toleransi deh. Ya, antum lihat di kitab beliau, dari 19 kitab itu ada kitab yang kedua, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-14, di paragraf yang pertama, baris yang ke-4 sampai baris yang ke-7, posisinya sebelah kanan di atas tuh di pojok, ya, beliau sampaikan qala fil anwari, dan disebutkan dalam kitab Al-Anwar, wa yaqta'u bitakfiri, dan cukup dianggap ingkar, tegas fatwanya ini, ya. Lalu nyambung ke baris yang kelimanya, wa kullu fa'ilin fi'lan, yaitu setiap orang yang melakukan aktivitas yang langsung terlihat, tindakannya nyata kelihatan, ya. Wa kullu fa'ilin fi'lan la yasduru illa min kafir, ikut-ikutan dari perbuatan-perbuatan non muslim yang akan ibadah, ya, kasujudi lis salib, ya, seperti ikut-ikutan, kata beliau, ada yang pakai salib, ya, awin nar, ada yang ikut-ikutan ke tempat penyembahan api, ya. Jadi ini jaga toleransi itu indah dalam Islam, indah. Biarkan umat lain beribadah dengan kepercayaan, ya, tidak boleh diganggu.
tugasnya hanya berdakwah. Ya, kita berdoa dan berdakwah, tapi nggak boleh mengganggu orang. Awas, hati-hati, lakum dinukum waliyadin, untukmu kepercayaan Anda, untuk saya agama saya yang saya yakini. La ikraha fid din, tidak boleh memaksa orang dalam urusan agama. Jadi nggak benar kalau misalnya ada orang Islam, maaf ya, masuk ke gereja misalnya kemudian sweeping, ya, berhentikan orang ibadah di tempat ibadah mereka, itu nggak boleh. Bahkan dosa itu, ya, dosa karena laknya lanahi. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256, posisi paling kiri sebelah bawah. La ikraha, tidak boleh memberikan paksaan. Ya, yang ada kita doakan, kita dakwahi. Ya, dengan dakwah itu mudah-mudahan ada kelembutan hati, bisa hadir petunjuk Allah pada diri-diri mereka. Tapi nggak boleh memaksakan, ya, sampai merusak dan sebagainya, itu tidak diperkenankan. Ya, tapi yang menarik, jangan sampai juga menjadikan semua aktivitas itu, ini toleransi tingkat paling tinggi itu. Untuk Anda silakan, kami nggak ganggu. Ya, tapi juga, maaf, tidak boleh kemudian ikut-ikutan di dalamnya. Seperti kita pun tidak boleh memaksa mereka untuk ikut-ikutan tentang maaf, tradisi dalam agama kita, ya, ritual agama kita. Ya, antum Idul Fitri misalnya, antum pimpinan di perusahaan maksa karyawannya harus pakai, ya, jubah, ya, pakai sarung, pakai koko, misalnya, itu nggak boleh. Ya, biarkan aja gitu kan. Nah, termasuk juga pernah terjadi di Jawa itu dulu tahun 1330 Hijrah, 108 tahun yang lalu, sekitar 1908 tahun yang lalu, itu pernah ada kejadian orang-orang Jawa itu dipaksa untuk ikut ke tempat ibadahnya penjajah pada saat itu beserta tuan-tuannya, kemudian diminta untuk mengenakan atribut-atributnya, kemudian diminta ikut sekalipun tidak ikut ibadah ke tempat ibadah mereka. Itu sudah ada kejadiannya dulu. Maka keluarlah fatwa ini, kata beliau, awil masyi ilal kanais, atau ikut-ikutan kemudian walaupun itu dipaksa untuk pergi ke kanais, jamak dari kanisah, gereja. Untuk pergi ikut-ikutan. Jadi dulu sudah ada itu kejadian itu sampai keluar fatwa. Nah, ini saya coba mengutip ya untuk menegaskan kembali supaya kita tidak larut dalam hal yang bertentangan dengan hukum Allah di sini. Ma'ahliha, ikut-ikutan bersama ahli ibadahnya, ya, pemeluk agamanya, bizananiha, ya, atau bahkan mengenakan atribut-atributnya. Nah, itu sudah keluar fatwa dulu. Ya, jadi MUI itu cuma menegaskan saja untuk menjaga toleransi supaya tidak saling mencampur adukan dalam kehidupan ritual beragama. Di toleransi itu tidak harus ikut-ikutan, tapi memperkenankan mereka sesuai dengan keyakinannya, silahkan, jangan diganggu, dan kita pun tidak terlibat di situ, dan kita pun tidak memaksa mereka untuk mengenakan atribut kita. Jelas di sini? Wah, itu fatwa sudah keluar dari zamannya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Ya, jadi hati-hati ya, awas hati-hati, ulama-ulama kita dulu sudah mengingatkan supaya menjaga ketentraman dengan tanpa melibatkan unsur-unsur yang bisa mengganggu kehidupan beragama yang baik di negeri ini. Sejak dulu masih bernama Nusantara. Ya, sejak dulu masih bernama Nusantara. Jadi ini penting diingatkan. Awas, kalimat Qur'annya tadi ketika diingatkan, an-na'budal asnam, supaya kami tidak ikut-ikutan menghadiri ritual ibadah. Awas, hati-hati, na'bud itu bisa diartikan ibadah, bukan cuma menyembah, ya. Ibadah itu artinya segala yang terkait dengan perangkat ibadahnya walaupun tidak ikut ritual di dalamnya. Awas, termasuk misal memfasilitasi, kan, ritual ibadahnya, itu nggak boleh. Nabi pernah diingatkan oleh Allah langsung. Quran surah ke-17 ayat 73 sampai 75. Ya, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 73 sampai 75, posisinya paling kanan, di tengah ke bawah sedikit. Ya. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Ya. Hampir-hampir saja ada orang yang akan membuat engkau Muhammad terjebak. Awas, hati-hati untuk berpaling dari wahyu yang pernah kami turunkan kepadamu. Ya. Ayat ini turun untuk merespon satu ajakan dari kalangan Quraisy yang saat itu mengajukan proposal pada Nabi SAW pertama di malam hari, di malam situasinya. Datang pada Rasulullah menyampaikan, Muhammad, kita memang beda ini, tapi jangan sampai perbedaan kita menjadikan kita berselisih sampai mengakibatkan peperangan. Ya, kita toleransi aja lah. Kami malam ini menyembah Tuhan kamu, besok kamu ikut menyembah Tuhan kita. Maka tatkala itu disampaikan, turunlah kemudian di Quran aturan yang jelas. Quran surah Al-Kafirun, Quran surah 109 ayat 1 sampai 6 itu. Ya, qul ya ayyuhal
kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Kafir itu maksudnya yang menutup diri. Itu bahasa sopan itu. Yang menutup diri, tidak mau menerima iman. Itu kafir. Ya, makanya orang-orang yang datang ini, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lainnya, kan, itu tidak marah disebut kafir. Karena mereka paham arti kafir itu dalam bahasa Arab. Mereka orang Arab fasih, paling mengerti bahasa Arab. Ya. Di kafir itu dalam bahasa Arab yang menutup diri, yang menghalangi dirinya, tidak mau menerima dakwah. Jelas ya? Jadi mereka pun mengakui, saya memang menutup diri, saya nggak mau terima dakwah kamu. Makanya oleh Quran disebut kafir. Yang menutup diri itu bahasa sopan sebetulnya dalam bahasa Arab. Ya, untuk menunjukkan bahwa Islam itu dengan bahasa yang lembut saat berdakwah, tidak mengatakan kamu ini ingkar iman, kamu begini, tidak. Anda yang masih tertutup, belum mau menerima risalah dakwah. Itu ayat itu turun. Coba bandingkan misalnya dengan istilah-istilah di tempat lain. Ya, ada yang menyebut domba misalnya kan, wah, domba yang tersesat ya, baik menurunkan Anda statusnya dari manusia jadi domba. Kan jauh ya perbandingannya. Baik, Anda jadi orang Arab dulu disebut kafir nggak marah. Ya. Saya hanya ingin menerangkan sisi bahasa ya, si bahasa. Anda yang masih menutup diri, kata Quran, maaf ya, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan pernah ikut-ikutan menyembah atau ikut ritual seperti Anda melakukan sesembahan itu. Sampai puncaknya di ujungnya lakum dinukum waliyadin. Begini saja aturan dari Allah. Silahkan lakum dinukum, Anda silahkan ibadah senyaman-nyamannya sesuai dengan keyakinan Anda. Waliyadin, dan biarkan kami pun beribadah sesuai dengan apa yang kami yakini. Itu yang paling indah itu. Jadi tidak perlu ikut-ikutan, tidak perlu pasang atributnya, masing-masing aja. Dan di situ kita kemudian bersaing dalam dakwah yang baik. Jelas ya? Nah, hanya terjadi di Nusantara ini. Dulu itu hidup begitu Pak, berdampingan. Silahkan cek ya. Majapahit itu berdiri, itu sebetulnya jauh setelah Islam. Islam duluan tuh di Nusantara. Ya. Kerajaan Majapahit itu baru berdiri tahun 1294. Samudra Pasai itu berdiri 1275. Jadi 14 tahun sebelum Majapahit sudah ada kerajaan Islam di Samudra Pasai. Ya. Coba baca bukunya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, kan? Yang Api Sejarah itu. Ya, Anda buka di halaman 105, posisinya sebelah kanan di atas dia, paragraf pertama, baris 1 sampai 2. Itu disebutkan di situ oleh beliau. Cetakan Juli tahun 2013, Ramadan 1434 Hijrah. Ya. Nah, itu jilid pertama warna hitam ya. Kalau Anda buka di situ, itu diterangkan dengan jelas. Jadi Islam sudah duluan masuk, kemudian setelah itu ada Hindu, ada kemudian Buddha juga, ada kemudian di situ animisme, dinamisme, dan semua berdampingan, nggak ada masalah di situ. Ya, praktek dakwah aja yang berjalan. Dan hidup saling bertoleransi dalam keagamaan. Cuma persoalannya ketika datang Portugis tahun 1511 mulai maksa-maksa untuk ikutan ke tempat ibadahnya. Ketika datang Belanda dengan VOC-nya ya di awal abad ke-17 1629 sudah mulai itu ya ngajak-ngajak dan seterusnya. Disitulah kemudian keluar fatwa untuk menjaga kehidupan beragama supaya berjalan dengan baik. Nah, barusan dalam sholat kita diingatkan lagi. Jadi Masya Allah, sholat berjamaah itu begitu enaknya. Kadang-kadang dalam setiap bacaan yang dibacakan oleh imam itu ada petunjuk langsung dari Allah untuk memberikan petunjuk kehidupan kita sesuai dengan konteks kita. Kadang-kadang begini Pak Bu, jadi imam itu kita merencanakan surat nih, tapi begitu kita baca tiba-tiba bisa berubah itu, bisa berubah gitu. Nah, jadi coba hadirkan suasana ini. Pertama, jika ada yang kurang nyaman dalam kehidupan kita, bukan mengeluh, bukan menghadirkan suasana yang tidak kondusif lagi, tapi minimal kita berdoa dalam kebaikan. Satu itu. Yang kedua, jangan terlibat perbuatan-perbuatan buruk yang terlebih pada hal yang bisa menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ini yang paling penting pesan tadi. Dalam situasi sulit yang dialami, awas hati-hati. Baik itu di rumah, ini umum sifatnya, atau di pekerjaan, atau di lingkungan sosial. Kata Allah, ikhtiar selalu, maksudnya tingkatkan usaha kita untuk mengatasi persoalan dimaksud dan iringi dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Perhatikan rumusnya ya. Awas, ini suka dianggap ringan padahal di sini kuncinya. Jika Anda punya masalah apapun dalam hidup, kata Allah, jangan pernah mengeluh dengan masalah itu, tapi tingkatkan ikhtiar Anda, kemampuan Anda sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang Allah titipkan pada Anda untuk mengatasi persoalan itu. Dan ini poinnya, plusnya ya, dampingi dengan peningkatan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Minimal salat, liyuqimus shalah. Jelas ya? Liyuqimus shalah, minimal salat. Tolong tarik garis di dalam kalimat salat ini.
Itu banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang berkorelasi positif antara peningkatan kualitas dan kuantitas sholat yang baik dengan pengentasan persoalan-persoalan kehidupan.